Iya mbak. Can you hear my voice clearly? Teman-temannya tolong dipanggil ya. Hari ini kita kelasnya sampai jam 10.30 menurut jadwal. Please tell your friend that the class has started. Sambil nunggu teman-temannya, while waiting for your friend, maybe you can open your book page 60. Sambil nunggu temannya, buka modul halaman 59, 60, 61. Dibaca-baca dulu aja mbak, soalnya hari ini kita bakal bahas halaman itu. This is the day we're gonna talk about that pages. Mbak Sutini, oh oke. Masih kerja kah mbak? Atau masih di Indonesia? Oke. Where are your friends? Okay. Iya mbak, sudah di absen kok. Teman-temannya mana ya? Hari ini kita sampai jam 22.30 aja mbak menurut jadwal. Oke.
Sudah di absen, Mbak. Tunggu sampai jam 9:10 ya. Kalau masih belum ada yang datang ya udah nggak apa-apa, kelasnya dimulai dulu. Oke. Yang baru masuk sudah saya absen ya. Ya, sudah saya absen ya. Hello, good night. Suara saya jelas nggak hari ini? Can you hear my voice clearly? Oke, good. Mbak Siti Afila, oke, izin. Oke. 2 menit lagi ya, kelasnya dimulai. Ya tadi saya sudah kasih tahu Mbak Santi kalau sambil nunggu teman-temannya, mbak-mbaknya bisa buka modul halaman 59 sampai 61 dulu. Coba dibaca-baca dulu. Hari itu kita bahas itu. Halaman modul halaman 59 sampai 61 dibuka-buka aja, dibaca-baca. Jadi dapat gambaran kira-kira hari ini kita mau bahas apa aja. Mungkin sambil belajar juga bisa sambil dibuka modulnya. Nanti kalau misalnya ada itu kan di halaman 60 kan ada banyak kata-kata baru kayaknya. Di situ ada titik 2 terus ada garis panjang. Itu mungkin nanti kalian bisa nulis artinya di situ sekalian gitu. Oke, sudah waktunya. I will start the class, okay? Saya akan mulai kelasnya. Hari ini kita bahas soal describing people. Jadi ini mendeskripsikan orang, how do they look like. Itu maksudnya mereka kelihatannya seperti apa. Describe itu artinya menggambarkan. How do they
look like itu ngomongin soal penampilan. Jadi orang ini terlihat seperti apa. Oke. Sebelum kita ngomongin soal cara mendeskripsikan penampilan, kita ngomongin soal bagian-bagian tubuh dulu ya. Jadi kita ngerti mana yang mau dideskripsikan. Oh, itu gak jelas kayaknya. Oke. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 10. From 1 to 10. Anyone knows what is number 1? Ada yang tahu nomor 1 itu apa? Anyone knows what is number 1? Oke. Jadi nomor 1 eyebrow. Kalau eyebrow-nya dua-duanya, nggak cuma kanan atau kiri, eyebrows ya, tinggal tambahin S. Number 2. What is number 2? Okay, good. Nose. Number 3. Number 1 eyebrow, number 2 nose, number 3 bahasa Indonesianya pipi. Pipi ya, yo apa yo pipi. Okay, good. Cheeks. Cheeks itu kalau pipinya 2 ya mbak ya. Kalau 1 S-nya dihilangi nggak apa-apa. Nomor 4. Kumis. Mustache. Gitu tulisannya ya. Number 5. Dagu, chin, good. Number 6. Dahi atau forehead. Number 7. Mata. Number 7. Eye. Kalau 2 eyes. Oh sorry, eyes. Okay, good. Number 8. Telinga. Okay, good. Ear. Kalau 2 ears. Ya mbak, okay, oops. Ears. Kalau 2, kalau 1 ear. Number 9. Gigi. Okay. Tooth. Pakai H mbak. Tooth itu kalau 1. Teeth itu kalau banyak. Ada yang tahu 10 itu apa? Yes, 9 itu tooth kalau 1 gigi, teeth kalau giginya banyak. Nomor 10 itu bekas yang belum dicukur. Bekas kumis atau kayak jenggot gitu terus belum dicukur sampai bersih. Ada yang tahu namanya apa bahasa Inggrisnya? Anyone knows what is it in English? Beard itu jenggot mbak. Beard itu jenggot. Kalau misalnya dia lebat, tapi ini kayak dia belum dicukur atau cukurannya nggak bersih gitu, itu namanya stubbles. Stubbles.
Maksudnya belum dicukur bersih. Jadi kalau jenggot tuh panjang biasanya sampai ngelewer gitu, itu baru namanya bird. Tapi kalau misalnya stubble itu dia mungkin belum sempat cukuran, terus ada kayak rambut kecil itu namanya stubble. Itu namanya stubble itu ya, perbedaan antara jenggot dan stubble. Bird and stubble. Oke mbak, oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah sekarang ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nomor 1 tadi sudah kayaknya. Number 1 apa ya tadi ya? Forehead, good. Number 1 is forehead. Number 2, perut. Perut. Stomach. Atau bisa juga kalian bilang belly. Sama, itu sinonim artinya. Nomor 3 bukan mbak, hips. Wait. Hip sama waist itu yang bagian kalau misalnya kalian mau pakai sapu kayak pinggangnya gitu loh. Kalau hips itu bagian panggulnya. Jadi bedanya di situ. Nomor 4, number 4 bukan ankle mbak. Ankle itu kaki, di bagian kaki. Number 4 is legs, kaki secara keseluruhan dari paha atas sampai ke betis bawah itu namanya kaki, legs. Leg itu satu, legs itu dua-duanya seperti biasa. Number 5 telapak kaki. Five, kaki atau telapak kaki itu namanya foot atau feet. Kalau foot itu satu, feet itu dua atau lebih dari satu. Enam,
leher. Number 6, leher. Neck, good. Neck. Number 7, lengan. Lengan, bukan. Lengan. Lengan, bukan hand. Not hand. Lengan itu arms atau arms. Arm atau arms, tergantung lengannya ada 1 atau 2. Terus nomor 8, itu kayaknya saya nunjuknya ke tangan. Baca tangan, hands. Tangan baru hand. Kalau misalnya lengan dia arm. Iya, 8 itu tangan. Kalau pergelangan tangan bener wrist. Wrist itu pergelangan tangannya. Kalau hand itu tangan. Telapak itu bukan telapak sih, telapak itu palm. Ya, tangan keseluruhan yang ada 5 jari itu hand. Kalau jari aja nomor 9 itu jari, finger atau fingers. Fingers atau finger. Number 10, ini baru namanya ankle. Itu namanya ankle. 11 itu jari kaki, itu toe atau toes kalau banyak. Sampai sini ada pertanyaan kah? Till here, do you have any questions? Any questions? Paha itu kita nggak bahas paha mbak hari ini. Tadi kalau itu legs. Nomor 4 tadi kaki mbak, leg. Oops, ngehang. Oh my. Halo? Nomor 4. Oh, bisa lagi.
4 tadi. Ini kenapa ya kok ngeheng? Empat tadi legs, bukan paha. Kalau paha itu thigh. Itu kalau 2 pahanya. Kalau pahanya 1 cuma hilangin aja S-nya. Oke, ada pertanyaan lagi kah sebelum kita ke bahasan berikutnya? Oh, telapak tangan, palm, kayak pohon palem gitu. Palm sama. Any more questions? Ada pertanyaan lain kah? Ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Nah, kalau yang ini bahu, bahu, shoulder. Nomor 2, punggung. Back. B-A-C-K, back. Bukan pakai E. Back. Back. Nomor 3 tadi sudah ya, jari, fingers. Untuk finger. Ya, nomor 4 patok bisa, pat juga bisa, atau S. Sama aja. Patok bisa, pat bisa, S juga bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi kah? Sebelum saya lanjut, ini kalau nggak salah ada di halaman 59. Kelopak mata itu eyelids. Eyelid atau eyelids. Kelopak mata. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita masuk gimana cara mendeskripsikan seseorang. Mungkin dari mukanya, atau misalnya
dari badannya ya Mbak, bentuk badannya atau dia dari warna kulitnya. Ada bermacam-macam cara buat mendeskripsikan orang. How to describe itu artinya bagaimana cara mendeskripsikan orang. Yang baru datang mungkin bisa dibuka modulnya di halaman 60 sekarang ya Mbak. Nah, kalau ini kita pertama bisa mendeskripsikan dengan kata sifat atau bahasa Inggrisnya adjective. Ini di halaman 60, looks itu artinya penampilan. Looks. Pretty atau beautiful itu artinya sama-sama cantik. Pretty, beautiful artinya sama-sama cantik. Beautiful. Pretty atau beautiful. Pretty. Oke. Berikutnya ugly. Apa artinya? Jelek. Pretty, beautiful artinya cantik. Kalau ugly artinya jelek. Buruk rupa juga oke. Berikutnya cute. Cute. Lucu, imut. Oke. Bukan manis Mbak, kalau manis lebih ke sweet. Berikutnya, ini hampir mirip-mirip artinya handsome, cool, charming. Ini semua ada di halaman 60 ya, di modul kalau mau tahu. Oke. Handsome itu artinya ganteng atau tampan. Cool itu bukan dingin, di sini artinya jadi keren. Charming sebenarnya bisa diartiin kayak ganteng gitu bisa, tapi dia lebih kayak mempesona gitu. Charm itu artinya kan pesona. Charm, jadi charming itu dia mempesona berarti. Mbak Widya belum absen.
Oke. Ada yang baru datang, sudah dapat semua. Berikutnya plain. Plain bisa jadi polos, plain. Plain itu sebenarnya artinya benar polos. Plain face berarti berarti mukanya polos. Tapi bisa juga biasanya dibilang plain itu biasa. Kalau kita bilang she has a plain look atau he has a plain look, dia biasa-biasa aja, berarti artinya mukanya itu biasa, plain look. Dia nggak ada ciri khas yang menonjol gitu lah. Kok plain itu mukanya biasa. She has a plain look. Yang baru datang tolong dibuka page 60 ya. Berikutnya kita mendeskripsikan age. Age itu artinya umur. Young artinya muda. Nah, cara penggunaan kata muda dalam kalimat itu bisa dilihat di situ. Kita bisa bilang he is young, she is young, they are young. Atau kalau kalian mau bilang kalau biasanya he is young itu dia masih muda, atau mereka masih muda, atau kita masih muda, we are young, misalnya gitu. Cuma kalau kalian bilang he looks young, dia kelihatan muda. He looks young. Jadi misalnya orang ini sebenarnya umurnya udah 50 tahun. Misalnya aja kayak Pierce Brosnan gitu kan, sudah tua. Tapi he looks young. Dia masih kelihatan muda, misalnya kayak gitu. He looks young. Dia kelihatan muda. Itu bedanya. Terus kalau kalian mau bilang pakai umur, misalnya dia umurnya 50 tahun, pakainya he is 50 years old. Nggak boleh pakai he is 50 age gitu, nggak boleh ya. Meskipun age itu artinya juga umur, tapi kalau kalian mau bilang aku umur sekian, dia umur sekian, mereka umur sekian, itu harus pakai years old, bukan pakai age. Bukan he is 50 age. Biasanya kan aku sering dengar kalau orang-orang Indonesia sering bilangnya kayak gitu. Kalau kalian mau pakai kata-kata age, misalnya kalian mau bilang umurnya dia itu 50 tahun, his age is 50. Kita pakai years old. Sampai sini ada pertanyaan gimana cara bikin kalimatnya? Buat yang terakhir itu, kalau kalian mau bilang he is a young man misalnya, dia adalah seorang laki-laki muda, he is a young man. She is a young woman, dia adalah seorang wanita muda. Yang ada di kotak warna biru itu cara penggunaannya dalam kalimat ya. Y.O itu singkatan dari years old, jangan bingung.
Sampai sini ada pertanyaan kah? Any questions from here? Atau masih dicatat? Oke, saya tunggu. Oh, saya oke. Yang lainnya masih mencatat juga kah? Oke. Kalau ini old atau elderly. Old itu tua, elderly itu artinya juga tua. Cuma kalau elderly itu lebih ke lansia, jadi udah kakek nenek gitu. Kalau misalnya kalian bilang, oh umur 40 itu sudah tua gitu, atau 50 itu sudah tua, pakai old aja cukup. Cuma kalau kalian sudah bilang elderly itu biasanya memang udah kakek nenek, sudah lanjut usia, sudah 70 atau sudah 80 itu elderly. Bedanya old sama elderly di situ. Lansia, elderly. Kayak di foto tuh jelas dia bukan cuma old ya, tapi memang sudah elderly. Sudah kakek nenek. Nah, ini juga yang ada di kota ini sama kayak yang sebelumnya. Ini cara penggunaan kata-kata old atau elderly dalam kalimat. Sama aja kayak tadi, she is old, he is old, she is for example 80 years old, she looks old. Kalau she looks old itu kayak he looks young tadi misalnya, ya itu artinya dia kelihatan tua, mungkin umurnya masih 20 tahun tapi mukanya boros, jadi dia kelihatan kayak umur 40, itu she looks old. Cara penggunaannya gitu ya, sama aja kayak yang tadi. Sampai sini ada pertanyaan kah? Any questions? Sambil dicatat, saya mau izin ke toilet sebentar ya.
Oke. Oh iya, Nashwa komputernya nggak ada. Oke, berikutnya middle age. Nah, kalau ini gimana artinya? Ada yang tahu? What is middle age? What does it means? Middle age itu artinya paruh baya, kayak dibilang Mbak Santi. Biasanya umur 45, 50 itu bisa dibilang paruh baya. Jadi dia muda juga enggak, tua juga belum gitu. Nah, penggunaannya dalam kalimat dia sama kayak sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang she is atau biasanya sih kalau kalian mau bilang dia wanita berusia paruh baya, itu bilangnya she is a middle aged, pakai D, sorry. Jangan lupa, jadi bukan cuma she is, isinya double. Bukan she is a middle aged woman gitu, nggak bisa. Harus pakai D, middle aged woman. Contohnya di kalimat dua yang di bawah ya. Kalau kamu bilang she is middle age gitu jarang kayak yang, maka malah nggak ada. Biasanya pasti dia he is a middle aged man, atau she is a middle aged woman, atau they are middle aged men or women. Kalau cuma she is middle aged gitu kayaknya saya juga belum pernah denger deh. Hampir nggak ada kayaknya. Any question? Any question from here? No? Okay. Berikutnya adalah height. Height itu bahasa Indonesia tinggi. Tinggi badan. Height. Maksudnya di depan middle ada A itu maksudnya? Maksudnya di depan middle ada A gimana, Mbak? Bukan a middle, Mbak. Itu karena kita mau menjelaskan woman-nya. Harusnya kan kalimat itu she is a woman atau he is a woman. Intinya yang pakai a itu adalah woman-nya, bukan middle age-nya. Middle age itu di sini digunakan sebagai kata keterangan. Itu bener. Kalau Mbak bilang she is a middle gitu salah, kalimat ini pasti salah. Atau cuma she is a middle age gini, ini juga salah. Karena yang pakai a itu sebenarnya woman-nya. Middle age itu dimasukkan ke tengah-tengah itu sebagai keterangan. Ada pertanyaan lagi?
sorry. Ya mbak, she is a middle. Jangan lupa harus ada tanda kurangnya di tengah-tengah middle sama age-nya ya. She is a middle-aged woman. Sama kayak contoh yang di kalimat bawah ini loh. Itu penggunaannya dalam kalimat. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Any more questions soal middle aged? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke hate tadi. Height itu artinya tinggi badan, bukan sekedar tinggi. Tall itu artinya tinggi. Dan short pendek. Tall itu tinggi dan short itu pendek. Penggunaannya dalam kalimat he atau she is tall, atau he or she is short. They are tall atau we are tall. Atau you, kamu tinggi ya, you are tall atau you are short. So, kalau kamu bilang aku pendek atau aku tinggi, I am short atau I am tall. Itu ya cara bikin kalimatnya buat tall sama short. Tall, short. Bisa dicatat dulu. I am short, I am tall. Ada pertanyaan atau masih dicatat? Dulu aja. Kalau udah mau dilanjutkan ke slide berikutnya bilang ya. Yang lainnya gimana? Have you finished? Okay. Next, figures. Figures ini lebih ke kayak bentuk badannya ya. Contohnya yang kayak di gambar, big itu besar atau small.
Saya dari minggu lalu kayak, 2 minggu lalu kayak gak sembuh-sembuh. Tapi sudah mendingan sih sekarang. Big atau small, caranya sama ya kayak yang sudah saya bilang tadi. Jadi kalau he sama she pasti pakai is. She is big, he is big. Atau he is small, she is small. Kalau they, you sama we semuanya pakai are. Jadi contohnya they are big, we are big, you are big, you are small. Kalau I am big, I am small. Cara itunya sama kayak sebelum, kayak yang tadi, kalau tall sama short. Tapi kalau kalian mau bilang misalnya sumo nih, si pesumo ini punya perawakan besar atau badannya besar, bisa bilangnya he has, bukan he is lagi tapi he has a big figure. Maksudnya dia memiliki, dia perawakannya besar atau dia perawakannya kecil. He has atau she has a big figure. Tapi kalau I, you, they, we, have, they have big figures. Ingat ya, kalau they sama we biasanya kan orangnya banyak, nggak pakai langsung big figures. Kalau you tergantung dia, you-nya itu kamu atau kalian. Kalau dia cuma kamu, tapi kalau kalian di sini mau bilang you itu kalian, tapi kalau I pasti satu lah. Itu ya cara bikin kalimatnya. Bisa dicatat dulu. Kalau sudah selesai dicatat, tolong bilang ya. Kita punya waktu sekitar 30 menit. Udah, yang lain gimana?
Sebentar ya Mbak, nunggu yang lain dulu, kayaknya pada belum selesai. Yang mana Mbak? Yang you kamu sama you kalian. You kalau artinya adalah kamu, itu singular Mbak. Singular itu artinya satu, tunggal. You atau kalian, kalau kalian mau bilang you, terus kalian maksudnya banyak orang, kamunya tuh banyak, kalian kan kalau bahasa Indonesianya itu plural atau jamak, karena itu dia beda. Kalau you, kamu cuma menunjuk ke satu orang, kalian pakai a big figure. Itu. Tapi kalau you nya banyak, itu kurang S. You nya banyak atau kalian menunjuk ke sesuatu yang banyak, kalian artinya, itu kalimatnya jadi jamak, makanya harus pakai you have big figures, bukan a big figure, karena kalian menunjuknya ke banyak orang. You, karena you dalam bahasa Inggris itu artinya bisa plural dan dia juga bisa singular, dia bisa tunggal, bisa jamak. Kalau bahasa Indonesia kan bisa kamu atau kalian, kan jelas yang mana yang tunggal, yang mana yang jamak. Tapi dalam bahasa Inggris, you itu mau tunggal mau jamak, dua-duanya you. Ada pertanyaan lagi? Soalnya tadi itu kalimatnya dia mau kasih S. Nah, berikutnya ini masih soal perawakan ya, kan orang kan nggak cuma besar, nggak cuma kecil gitu. Mungkin kalian mau bilang ini apa, mendeskripsikannya dengan cara lain. Contohnya skinny sama slender. Ada yang kira-kira tahu artinya skinny, slender? Skinny itu kurus yang benar-benar kurus, yang tinggal tulang sama kulit gitu, skinny. Slender nggak kurus-kurus banget, tapi tetap ada dagingnya gitu lah, slender. Caranya bikin kalimat masih you are so skinny, itu bisa, atau he is skinny, atau she is slender. Bukan a slender atau a skinny ya. Soalnya kalau mau tambahin he is a skinny, ini baru benar. Caranya bikin kalimat. Kalau mau jamak atau plural tinggal diganti R, tapi tetap nggak bisa skinny gitu ya. They atau we atau you are skinny, tetap skinny, bukan skinnies. Kalau sudah selesai dicatat, bisa bilang
If you finished taking notes, please tell me. Skinny and slender. Oke, sudah. Kita lanjut ke berikutnya. Muscular. Ya mbak, nggak apa-apa, sudah saya absen kok. Dari tadi nggak bisa masuk ya. Muscular. Isinya berapa? 6 itu bukannya Mbak Nashwa ya? Muscular itu berotot atau kekar. Benar. Voluptuous atau curvy itu bahasa Indonesia gimana ya? Itu bentuk badannya itu kayak, ya mungkin itu. Jadi dia berisi gitu loh, nggak cuma kurus tok atau gimana, atau apa sih namanya, atau sekedar langsing, tapi dia badannya berisi. Voluptuous. Bentar, ini bisa didengar nggak ya? Kalau bisa listening. Wow gitu. Ya itulah pokoknya, penuh berisi. Cara bikin kalimatnya sama kayak yang tadi sebelumnya ya. He is muscular, she is voluptuous, atau skit, atau tadi apa, curvy. Voluptuous. Itu yang bacanya voluptuous. Voluptuous bacanya gitu. Curvy. Voluptuous. Cara penggunanya sama. She is voluptuous.
he is muscular, she is curvy, atau they are curvy, they are muscular. Cara penggunaan dalam kalimatnya sama aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, sekarang complexion. Kita ngomongin complexion. Complexionnya lebih ke kayak warna kulit gitu. Complexion. Bukan warna-warni, Mbak. Warna kulit lebih. Complexion. Kalau di konteks ini ya. Fair atau white skin itu kulitnya putih, lebih putih kayak putih pucet gitu ya, nggak ada putih gelap sih. Kalau fair itu kayak gini lah contohnya, kulitnya putih yang pucet kebanyakan. Cara penggunaannya dalam kalimat, kalau penggunaannya dalam kalimat kayak di kotak hitam itu ya, she atau he has fair skin, atau she is fair skinned. Itu artinya sama, dia atau dia berkulit putih. Yang bawah juga artinya dia berkulit putih, sama aja. Cuma kalau she has atau he has itu mungkin lebih kayak dia memiliki kulit putih, nggak pakai e ya. Kulit itu bukan sesuatu yang bisa dipakai ie. Skin langsung fair skin. Tapi kalau itu artinya biasanya dia memiliki. Tapi kalau he atau she is fair skinned, ingat pakai ed terus ada tanda kurang di tengah-tengahnya. He has fair skin atau he is fair skinned. Gitu ya. Ada pertanyaan di soal white skin atau fair skin ini? Maksud verb, fair itu adjektif. Iya, adjektif kalau nggak noun. Gak bisa plural, Mbak. Kalau pluralnya di sini plural di subjeknya ya, Mbak ya, bukan di fair skin atau white skinnya ya. Skin itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan plural sama singular soalnya. Skin ya kulit ya, wis kulit itu. Masa kamu punya kayak sepotong kulit atau sebuah kulit gitu kan nggak mungkin toh. Makanya dia nggak bisa dijadikan singular atau plural.
Yang bisa dipakai itu ya mbak, yang bisa dipakein plural sama singular itu adalah dari subjeknya. Kalau misalnya kalian pakai they atau we, have white skin, itu bisa, tapi tetap nggak bisa a white skin atau white skin, gitu nggak mungkin. Karena skin tuh ya cuma ya skin, bukan sepotong kulit. Emang kalian mau beli kulit sapi atau gimana di pasar gitu kan, nggak mungkin. Oke, kita lanjut ke berikutnya, tinggal 10 menit ya waktunya. Maksudnya menceritakan suatu negara berkulit hitam. Jadi contohnya kayak gimana mbak? Coba sih kasih contoh. Maksudnya menceritakan suatu negara berkulit hitam gimana mbak? In Africa, most people have, langsung gitu aja, mayoritas berkulit hitam. Atau in Africa, most people are black skinned gitu. Oke, berikutnya kita bahas soal dark atau black skin. Sudah saya kasih contoh barusan ya. Tapi ini perlu diperhatikan, kalian jangan sampai nulis kata-kata ini di Facebook atau di media sosial yang bisa dibaca orang, atau misalnya kalian ngomong kayak gini di depan orangnya langsung, karena itu bisa dibilang rasis. Ini masalah yang agak sensitif, jadinya kalian mesti hati-hati. Jangan pernah nyebut orang itu colored people. Ini rasis, jangan. Colored people itu orang dengan kulit berwarna. Biasanya dipakai buat orang kulit hitam sih pada umumnya. Orang kulit hitam, terus atau orang kayak orang Indonesia atau orang Cina gitu kan, biasanya kulitnya mereka bilangnya kayak yellow atau brown skin gitu ya. Pokoknya orang yang kulitnya berwarna, bukan putih, itu disebut colored people. Dan orang kalau kamu bilang, oh kamu colored people ya, itu rasis. Jangan sampai bilang kayak gitu ke orang. Colored people itu tidak boleh disebutkan. Terus satu lagi tadi, negro, niga, itu sama sekali nggak boleh. Jangan pernah bilang ke orang hitam, hey negro atau niga gitu. Jangan mbak, itu rasis dan kasar. Itu nggak boleh sampai bilang ke orangnya kayak gitu, orang kulit hitam terutama. Mungkin kita nggak tahu, biasanya sih orang di negara-negara yang orang kulit hitamnya tuh ada, mungkin kayak Amerika gitu, mereka banyak, cuma masih didiskriminasi kayak gitu. Jadi mereka sangat sensitif buat hal-hal kayak gini. Kalau kalian bilang kayak negro atau niga gitu, apalagi kalau di Amerika, mungkin bisa dipukuli atau ditembak juga bisa. Makanya kan harus hati-hati juga. Kalau masalah warna kulit itu agak sensitif soalnya.
ya nggak usah dibilang apa-apa. Kalau misalnya black skin gitu masih nggak apa-apa, oh you have dark skin atau black skin gitu nggak apa-apa, tapi mendingan hindari apa ya, ngomong ke orang dengan menyebut warna kulitnya dulu gitu loh mbak. Pura-pura aja nggak tahu, atau pura-puranya dia memang ya anggap aja warna kulit tuh nggak seberapa penting kayak gitu. Jangan disebut di depan orangnya. Kalau cuma dark skin atau black skin gitu mereka biasanya sih nggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang colored people atau negro atau niga gitu, sudah jangan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kita lanjut. Oops, nggak bisa. Oke, kelas akan berakhir dari 5 menit. Barusan diperingatkan sama fisiknya. Nah, ini kalau misalnya kulitnya orang Indonesia, brown itu coklat, tan itu artinya kayak terbakar matahari sih sebenarnya secara harfiahnya, atau sawo matang juga bisa. Biasanya mereka pakai you are so tanned, itu mungkin mereka habis berjemur gitu. Cara pakainya dalam kalimat. Atau he is tanned, itu juga bisa. Itu ya cara penggunaannya dalam kalimat untuk kata-kata ini. Dari sini ada pertanyaan kah sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya? Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau gitu kita bahas buku depan aja ya, sampai sini dulu. Kalau tinggal 2 menit nanti malah nggak selesai. Ini sudah sampai dark, itu artinya gelap. Kalau black hitam ya. Selanjutnya kayaknya itu masuk ke modul halaman 61 yang bagian karakteristik. Kita bahas mulai minggu depan aja biar nggak kepotong-potong. Hari ini kita bahas sampai complexion dulu ya. Nanti seperti biasa linknya bakal saya sama materinya nanti saya upload di Facebook. Soal YouTube-nya kalau misalnya sudah selesai upload malam ini ya saya post juga, tapi kalau nggak selesai mungkin besok.
Oke. Ini nanti absensinya mungkin juga bakal saya itu ya, kalau misalnya saya juga masih cari ada daftar siswanya yang bener apa enggak buat semester ini, soalnya belum nemu. Yang buat semester lalu sih, yang sekarang saya lagi masih pakai absensi semester lalu, makanya selama ini belum saya post lagi. Oke. Kak bisa sampai di sini dulu, nanti ini saya upload, terus yang bagian karakteristik kita bahas minggu depan. Saya sampai sini ya. Thank you for coming. Good night. Good night.